Jadi saya di sini diutus oleh Abah karena Abah sedang ada urusan yang tidak bisa diganggu. Jadi saya di sini akan membahas tentang muqaddimah dari kitab Fathul Qorib. Jadi kitab Fathul Qorib ini adalah kitab dari pembahasan ilmu fikih oleh Imam Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Asy-Syafi'i dari matan takrib yang dikarang oleh Abu Suja. Nah, pertama-tama musonif di sini membuka kitab Fathul Qorib di sini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, adapun kata alhamdulillah itu as-sana'u, yaitu pujian, Allahi bagi Allah Ta'ala halamur Allah, bil jamili dengan sifat-sifat keindahan Allah, ala jihati ta'zimi dengan tujuan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian musonif melanjutkan dengan mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu wasalla, dan semoga memberi anugerah sintan Allah wasallama, dan semoga selalu memberikan keselamatan sintan Allah ala sayyidina kepada Tuhan kita Muhammadin yang bernama Nabi Muhammad an-Nabiyyi yang menjadi nabi. Jadi di sini dijelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, an-Nabiyyu, adapun nabi itu insanun, seseorang, uhya yang diberi wahyu, sopo seseorang, uhya yang diberi wahyu ilahi pada seorang, bisyara'in dengan syariat, yuk malu yang diamalkan bi dengan syariat tersebut, yuk malu yang mengamalkan bi dengan syariat. Jadi nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan untuk dirinya sendiri tanpa diberi perintah untuk menyebarkannya kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dan juga diutus untuk menyebarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi itu perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian di dalam lafaz sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, di sini juga ada lafaz yaitu sholawat serta salam tersebut muddata dzakaroza kirin wasahwil ghafilin. Jadi sholawat serta salamnya sepanjang ingatnya orang yang ingat kepada Allah dan lupanya orang yang lupa kepada Allah. Maksudnya kita diperintahkan atau disarankan oleh musonef agar setiap hembusan nafas kita, setiap kegiatan kita itu untuk selalu ingat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti keterangan di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa, dan adapun Gusti Allah, ma'akum itu bersama kalian, aynama kuntum di mana kalian berada. Jadi di tempat sepi, di tempat keramaian, Allah selalu bersama kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Malah keseringan atau kecenderungan kita yang melupakan Allah. Di saat kita sedih, kita berbondong-bondong untuk selalu mengingat Allah. Tapi ketika di saat kita senang, kita terkadang melupakan Allah. Misalnya contoh diri saya sendiri, ketika saya tidak ada jatah bulanan dari orang tua itu selalu berdoa setiap waktu sholat, ya Allah kapan dikirim. Tapi ketika saya sudah dikirim dapat uang, saya menghambur-hamburkan uang tersebut jajan, lupa bersyukur. Nah itu yang harus diperbaiki oleh kita semua. Kemudian
Di sini dijelaskan bahwa kitab Fathul Qorib itu mempunyai dua nama. Yang pertama yaitu Fathul Qorib Al-Mujib, yang kedua itu Ghayatul Ikhtisar. Di kitab ini juga muqaddimahnya menjelaskan bahwa kata Ar-Rahmanu di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya lebih mendalam daripada kata Ar-Rahim. Maksudnya apa? Kata Ar-Rahmanu itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk di dunia, baik orang muslim, orang kafir, orang yang munafik, dan seluruhnya hewan dan tumbuhan. Tetapi kata Ar-Rahimi, lafaz Ar-Rahimi itu kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang muslim di akhirat nanti. Jadi itu mengapa alasannya ada orang kafir, ada orang yang tidak sholat, tidak sembahyang, tapi kaya, tapi hidupnya kelihatannya bahagia karena orang tersebut masih mendapatkan rahman Allah. Kemudian di sini dijelaskan juga ada lafaz Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi. Jadi sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para keluarga Nabi Muhammad. Di sini ada dua keterangan terkait siapa itu keluarga Nabi Muhammad. Yang pertama, keterangan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa kama sebagaimana keterangan qala menjelaskan hu pada ma sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Hum adapun keluarga Nabi Muhammad itu aqaribuhu, para kerabat Nabi Muhammad, al-mu'minina yang mukmin, min Bani Hashim dari Bani Hashim, wa Bani Muthalib dan dari Bani Muthalib. Jadi yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu adalah para kerabat Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mukmin. Sedangkan keterangan dari Imam Nawawi bahwa keluarga Nabi Muhammad itu adalah kullu muslimin, setiap orang muslim. Jadi kita semua ini menurut Imam Nawawi juga termasuk keluarga Nabi. Jadi kalau setiap ada orang yang membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita juga mendapat dari doa tersebut. Alhamdulillah. Terus bagaimana kalau di zaman sekarang ada seorang Habib, bagaimana sikap kita terhadap seorang Habib? Ada Habib yang perilakunya kadang tidak mencerminkan zuriat Nabi. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang Habib tersebut? Sikap kita adalah kita tetap wajib menghormati, tapi kita harus tetap memegang syariat yang buruk-buruknya tidak usah diikuti. Seperti yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Ada Habib yang mengujar kebencian. Nah, kita itu tetap harus menghormati Habib tersebut, tapi kita tidak boleh mengikuti. Karena pegangan kita adalah syariat. Kita tidak boleh terlalu fanatik pada ketokohan seseorang. Misalnya Kang Jamal ngefans sama saya. Pokoknya setiap perilaku saya yang buruk ataupun yang jelek diikuti oleh Kang Jamal, itu tidak boleh. Itu namanya terlalu fanatik. Kita juga tidak boleh terlalu fanatik pada seorang Habib. Kalau yang jelek ya kita katakan jelek, kalau yang buruk kita katakan buruk, yang baik juga kita katakan baik. Tidak boleh terlalu fanatik. Terus di sini ada kalimat yang sangat mendalam, yaitu latifun khabirun. Jadi musonef membuka kitab ini dengan menerangkan bahwa Allah itu latifun khabirun. Maksudnya apa? Allah itu latifun, Allah maha lembut, dan Allah khabirun, Allah maha mengetahui. Mengapa musonef memilih Asmaul Husna latifun khabirun? Karena
kalimat latifun khabirun ini supaya memompa semangat para pembelajar ilmu fikih agar kita selalu semangat beribadah. Karena apa arti dari latifun khabirun ini? Bahwa Allah itu mengetahui segala perbuatan kita, mulai dari perilaku yang terlihat ataupun tidak terlihat, Allah mengetahui. Jadi kita tidak boleh bermain-main dalam beribadah. Contohnya apa? Misalnya kalau kita sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain, itu kita lakukan sepenuhnya untuk Allah, bukan karena untuk orang lain. Saya dulu pas masih kecil pernah ini cerita, saya ngakunya kepada orang tua itu saya puasa full 30 hari, padahal pas siang buka kulkas minum. Nah itu tidak boleh. Namanya saya beribadah bukan karena Allah tapi karena orang tua. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Terus ada lagi suatu cerita pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang sahabat yang ikut berperang. Dia mengaku ikut berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah berfirman, tidak, kamu berperang, ikut perang dengan Nabi Muhammad bukan karena saya, tapi karena kamu ingin merasa dipuji oleh orang lain. Akhirnya orang tersebut masuk ke neraka. Itu kan. Terus contoh lain, kayak misalnya ibadah-ibadah yang kita anggap sepele tapi sangat menentukan sahnya ibadah itu apa? Itu bersuci. Kalau kita buang air kecil, itu sebaiknya setelah buang air kecil nyiram dulu atau cebok dulu. Sebaiknya nyiram air kencingnya dahulu atau cebok dulu. Sebaiknya siram air kencingnya dahulu baru cebok. Karena apa? Kalau kita cebok dahulu, kan cebok itu kan dari atas nyiram ya. Pasti kan kalau ke bawah nyiprat lagi ke pakaian. Nah itu menyebabkan najis. Walaupun kecil juga najis cipratan tersebut. Kalau kita pakai sholat, kita pakai ibadah, sholat kita tidak sah. Walaupun kita sholat berrokaat tapi di tubuh kita ada najis, itu tidak diterima. Nah itu makanya di neraka kebanyakan orang masuk neraka karena perkara kecil, yaitu air kencingnya tidak diperhatikan. Makanya kalau kita buang air kecil, sebaiknya setelah buang air kecil disiram dahulu sampai bersih, baru kita cebok. Itu cara yang benar. Agar apa? Agar cipratan dari bekas air kencing kita tidak kembali lagi ke pakaian. Kecepatan komputer. Kemudian karena tadi Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, Allah selalu mengetahui segala gerak-gerik kita, mulai dari isi hati kita sampai yang lain-lain. Oleh karena itu, kita kalau mendapatkan kesedihan jangan terlalu sedih. Ketika mendapatkan kesenangan juga jangan terlalu senang, karena indah itu tidak selalu ada dan senang itu sementara. Kalau di dunia, nanti kalau di akhirat itu senangnya selama. Makanya kalau kita senang kita harus bersyukur. Kalau sedih kita jangan terlalu bersedih, karena sesungguhnya di dalam surat Al-Insyirah, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian kitab Fathul Qorib ini ditujukan kepada minal mubtadi'ina, untuk pada para pemula. Jadi pada santri-santri yang mau mulai belajar ilmu fikih, itu sebaiknya dimulai dengan mempelajari Fathul Qorib. Karena Fathul Qorib ini termasuk kitab yang ringkas dan kalimatnya mudah dipahami.
Kalau di sini dijelaskan bahwa lafaz latifun khabir itu diambil dari firman Allah yang berbunyi wa huwa hakimul khabir, yang artinya wahwa dan adapun Allah al-hakim itu maha bijaksana, al-khabiru maha mengetahui. Maksud dari al-hakimu itu apa? Allah maha bijaksana. Maksud bijaksana adalah ketika kita sakit mau sholat tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, boleh sambil terlentang. Tidak bisa terlentang sambil mengedipkan mata. Kalau tidak bisa sambil mengedipkan mata, di sholat nah itu maksud dari Allah bijaksana. Allah tidak memaksakan kondisi sesuatu. Kalau darurat tidak mewajibkan sholat itu harus berdiri, tapi kalau tidak bisa ada opsi-opsi lain yang memudahkan manusia untuk beribadah. Terus di sini dijelaskan juga al-khabiru itu Allah mengetahui segala kebutuhan manusia. Karena kita pernah nggak berdoa, ya Allah saya ingin sesuatu ini, tapi yang datang malah hal lain. Nah itu karena apa? Karena Allah itu yang lebih mengetahui kebutuhan kita daripada kita sendiri. Contohnya gini, saya dulu pas SMA sekolah kan naik sepeda. Saya pernah berdoa, ya Allah saya pengen beli motor. Jujur ya kan, karena naik dari sini ke sana capek. Ya Allah saya pengen beli motor. Akhirnya malah saya dikasih sepeda. Nah itu apa kebutuhannya? Keinginan saya untuk beli motor, tapi Allah mengasih saya sepeda. Maknanya apa? Karena Allah ingin membuat saya dulu tuh cerita, saya sebelum mondok itu orangnya sakit-sakitan, saya gampang sakit. Nah, jadi kalau ada apa-apa sedikit tuh langsung sakit. Jadi Allah mengirimkan saya agar kamu Hafid sekolah harus naik sepeda agar kamu sehat. Nah itu karena Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Akhirnya alhamdulillah setelah di pondok ini saya jadi sudah jarang sakit. Itu maksud dari Allah lebih mengetahui kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena kita itu berdoa karena hawa nafsu, bukan karena kebutuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.